sesuatu yang apa ya, fenomenal ini. Iya, iya. Memenangkan gugatan itu ya, dan sampai terakhir itu kan peninjauan kembali ini gimana sebenarnya ini kuncinya bisa, ini kan bisa artinya kalau kita melihat itu sepertinya masih ada hukum gitu. Kadang-kadang Iya. orang pesimis ya, sebenarnya masih ada hukum nggak sih gitu kan. Iya, iya. Tapi ternyata ini masyarakat menang sehingga kita wah kayaknya ada optimis bahwa hukum masih ada gitu loh. Gimana Iya, Pak iya. kuncinya Pak Iya. sebenarnya? Jadi kuncinya itu jadi memang ini hal yang tidak terbantahkan di dalam pokok perkara gugatan sebelumnya. Jadi di dalam pokok perkara gugatan pengungsi kelas Action ini yang terlibatnya adalah masyarakat ex pengungsi Maluku Utara untuk 3 provinsi. Jadi untuk sejumlah 213, 217 kepala keluarga. Jadi pada prinsipnya pemerintah itu sudah pernah membayarkan kepada masyarakat untuk 3 provinsi. Untuk Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara. Cuman jumlah besaran uangnya ini bervariasi. Masyarakat Maluku itu antara 8 sampai 10 juta. Masyarakat Maluku Utara itu 7.500.000. Dan untuk Sulawesi Tenggara itu 3.500.000. Ketidaksamaan inilah sehingga kami yang terhubung dalam ex pengungsi Maluku Utara mengadakan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tujuannya untuk apa? Agar terjadi disamakan begitu bantuannya, penyamataan. Jadi dia juga gugatan mulai dari tahun 2011 dan dimenangkan oleh pengungsi. Nah, di dalam amar putusannya itu pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia 7 menteri, dalam hal ini Menteri Sosial, Menko Kesra, Menteri Perekonomian, Menko Polhukam, Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal, dan 3 gubernur, dalam hal ini Gubernur Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara diperintahkan untuk tanggung renteng agar membayar sejumlah uang Rp18.500.000 per kepala keluarga. Nah, dikurangi dengan yang pernah diterima. Artinya kita mengakui bahwa pemerintah sudah pernah membantu masyarakat. Jadi 18.500.000 dikurangi dengan misalkan sudah menerima 3 juta, berarti tinggal memperoleh 15 juta rupiah per kakak dan seterusnya. Nah, jadi untuk tahap banding pemerintah melakukan juga upaya dan alhamdulillah dimenangkan lagi pada tahun 2015. Kemudian pemerintah juga setelah kalah banding mengajukan juga upaya kasasi, dan tahun 2017 upaya hukum dari kasasi dari pihak pemerintah kalah lagi. Saat itu kami mengajukan upaya eksekusi, diajakkanlah panggilan pada bulan September 2018 di PN Jakarta Pusat. Cuman lagi-lagi saat itu pemerintah belum mau membayarkan dan mengajukan upaya hukum PK. Nah, dan alhamdulillah pada 2019 permohonan PK dari pemerintah tepatnya 17 Juli itu ditolak. Akhirnya kami bersama tim mengajukan permohonan eksekusi lanjutan, dan pada tanggal 22 September kemarin alhamdulillah dihadiri oleh seluruh para tergugat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, 3 gubernur, dalam ini Maluku Utara, Gubernur Maluku dan Sulawesi Tenggara, serta 7 menteri, Menteri Sosial, Menko Kesra, Menko Polhukam, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal. Nah, dan semuanya hadir, 14 para tergugat, dan semuanya sepakat sependapat bahwa akan segera melakukan isi putusan. Dan saat itu oleh Panitra, diwakili oleh Panitra saat itu, langsung memerintahkan kepada para tergugat karena telah bersepakat untuk melakukan pembayaran untuk segera membentuk tim panel. Nah, saya saat itu ditanyakan juga kapan pembentukannya. Mereka juga menyampaikan pada pertemuan itu bahwa kami ini hadir hanya untuk menyatakan bahwa kami itu siap membayar. Untuk persoalan waktu pembentukan tim panel, kami akan berkoordinasi dengan menteri masing-masing hadir kapan akan dibentuk tim panel. Mungkin itu Pak sekilas gambaran bahwa sehingga kami juga masyarakat sampai hari ini memang merasa optimis bahwa ternyata memang hukum di negeri ini masih ada. Karena jujur saja kalau misalkan bukan penegakan hukum dan mungkin bantuan dan doa-doa tim dan masyarakat, mungkin perkara ini bisa saja kami akan kalah, apakah di level banding, di level kasasi maupun peninjauan kembali. Cuman karena saya pikir mungkin penegakan hukum ternyata masih ada, saya juga merasa jujur saja dalam perjuangan ini memang saya sebagai tim pengacara merasa optimis. Cuman kan namanya perkara ini kan ada kalanya juga di penghujung kita tiba-tiba dikalahkan oleh pemerintah. Nah, jadi saya juga merasa optimis ternyata hukum di negeri ini masih bisa adalah titik harapan untuk bisa menang. Cuman sekali lagi tinggal bagaimana betul-betul pemerintah merealisasikan janjinya, karena kalau terlalu lama atau tidak sama sekali itu berbahaya untuk cedera hukum negeri ini, bahwa kita menjunjung tinggi hukum tapi pemerintah tidak taat sama hukum. Tapi mudah-mudahan jangan.
Ya. Karena ini kan sudah sudah putusan dan sudah final gitu kan. Jadi nggak bisa nggak lagi sebenarnya kan. Ya, pada prinsipnya pemerintah sudah tidak bisa bergila lagi karena ini perintah pengadilan, dan memang asasnya kita bernegara yang baik. Memang dalam Undang-Undang 45 ya, negara kita berdasarkan hukum. Jadi apapun perintah hukum harus kita lakukan, dan pemerintah menyadari. Kami juga pada tanggal 11 September sebelum pertemuan tanggal 22 sudah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sosial, dan mereka tetap membuat sebuah pernyataan, tetap optimis bahwa kami dari pihak pemerintah akan menjalankan isi putusan berdasarkan putusan hukum. Karena memang sudah nggak ada upaya lagi, Pak ya? Ya, jadi secara hukum memang sudah tidak ada upaya lagi karena sudah pada puncaknya peninjauan kembali. Jadi upaya-upaya dari pihak pemerintah itu memang untuk juga membela hak-hak mereka bahwa sudah bekerja secara baik sudah dilakukan, namun oleh putusan pengadilan ternyata bahwa betul pemerintah sudah melakukan juga bantuan, cuman ada beberapa kekurangan yang tinggal dilengkapi saja. Dan untuk diketahui bahwa pembentukan tim panel ini tetap akan dipantau oleh pihak pengadilan. Jadi pihak pengadilan yang akan memantau kapan pembentukannya, jangan terlalu lama, dan prosesnya itu akan tetap dipantau sama pengadilan.